Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kita akan membahas mengenai evaluasi efektivitas manajemen talenta. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai apa itu evaluasi efektivitas manajemen talenta, atau sebelum kita membahas apa saja yang akan kita sampaikan dalam presentasi ini, mungkin terlebih dahulu kita perkenalkan dulu anggota dari kelompok 6 itu sendiri. Nah, anggota kelompok 6 itu sendiri terdiri dari Elina Jihan Safia, Gemiani Megi Diala, Desi Sabarua, Oktaviani Minarni Yuliana, Rizky Putri Sugianti, Siti Ma'rifatul Qudsiyah, NK Nareswara Valita, Inosensius Sutadin, Tiara Yuliana HS, Trifornia Dervina, dan saya sendiri Nurul Hikmah, dan yang terakhir ialah Indah Ayu Aristantika. Mungkin untuk tahu apa saja sih yang akan kita bahas dalam presentasi ini akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Topik pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok 6 itu sendiri yaitu ada 4 poin. Yang pertama yaitu ada pengertian dari manajemen talenta itu sendiri, dan yang kedua ada tujuan dari manajemen talenta, dan poin yang ketiga yaitu manfaat dari manajemen talenta, dan yang poin terakhir yang akan kita bahas yaitu dampak dari evaluasi efektivitas manajemen talenta itu sendiri. Pengertian manajemen talenta. Menurut Ramperset, manajemen talenta adalah cara mengolah talenta dalam organisasi secara efektif, perencanaan dan pengembangan suksesi di perusahaan, realisasi pengembangan diri karyawan secara maksimal, dan pemanfaatan bakat secara optimal. Menurut Armstrong, tahun 2008, manajemen talenta merupakan proses mengidentifikasi, mengembangkan, merekrut, mempertahankan, dan menyebarkan orang-orang yang bertalenta. Secara umum, manajemen talenta adalah proses yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mengelola talenta karyawan agar lebih berkembang yang sesuai dengan kondisi perusahaan dan kondisi zaman dengan era yang lebih maju dan dapat berkompetitif dengan perusahaan lain. Manajemen talenta ini terdiri dari beberapa proses, yaitu perencanaan, perekrutan, penempatan, orientasi, pengembangan, penilaian, pengelolaan, dan pemberian kompensasi yang tepat terhadap semua karyawan yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu tujuan manajemen talenta. Menurut Smilansky tahun 2008, tujuan dari manajemen talenta adalah yang pertama, untuk mengembangkan tim unggulan yang terbaik dalam kondisi bisnis yang penuh persaingan. Untuk yang kedua, untuk memperoleh calon pengganti untuk posisi kunci eksekutif. Dan yang terakhir, untuk memungkinkan adanya saling pengisian antar eksekutif dari berbagai latar belakang fungsional, geografis, dan bisnis, sehingga dapat mengembangkan inovasi dan memanfaatkan sebaik mungkin sumber daya internal yang ada dalam perusahaan. Terima kasih. Kelanjutan tujuan manajemen talenta. Yang pertama, untuk mengembangkan peluang-peluang karir yang perlu diberlakukan yang dapat mempertahankan dan menarik eksekutif terbaik. Yang kedua, untuk membangun budaya yang mampu mendorong eksekutif terbaik dan menunjukkan kinerjanya di puncak potensi. Untuk memastikan adanya peluang-peluang bagi karyawan yang paling bertalenta untuk dapat meningkat dengan cepat dari tingkat bawah perusahaan menuju tingkat atas. Selanjutnya yaitu agar dapat mempromosikan adanya keragaman eksekutif dalam kurung berdasarkan jenis kelamin, latar belakang etnis, dan usia dalam posisi kunci yang mencerminkan karakteristik pelanggan dan kelompok talenta yang luas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, untuk dapat menyusun proses asesmen karyawan berpotensi yang hasilnya melebihi perspektif manajer karyawan tersebut. Kemudian, untuk membangun rasa memiliki perlunya karyawan bertalenta baik, membuka peluang yang tidak terbatas bagi karyawan yang istimewa, dan mengembangkan karyawan untuk kepentingan perusahaan.
Oke, baik, yang selanjutnya manfaat manajemen talenta. Menurut Pela dan Inayati, manfaat program manajemen talenta yaitu tersedianya terus-menerus karyawan yang mencapai posisi terbaik mereka masing-masing. Mampu mengembangkan reputasi publik untuk menjadi tempat bekerja yang bagus, sekaligus memupuk loyalitas para karyawan yang telah bekerja dalam perusahaan. Program manajemen talenta yang berhasil akan membantu perusahaan menjawab tantangan bisnis, memasuki wilayah pasar yang baru, dan bergerak maju mengungguli kompetitor. Dampak evaluasi efektivitas manajemen, yaitu yang pertama dampak pada faktor keuangan. Organisasi dengan strategi manajemen talenta yang tepat menunjukkan kinerja keuangan yang lebih tinggi dibandingkan organisasi lain di industrinya. Pengukuran keuntungan dari sisi keuangan lebih menekankan pada faktor yang bersifat tangible. Yang kedua, dampak pada faktor organisasi. Untuk mengembangkan kompetensi dalam perusahaan, maka perusahaan perlu yang pertama, memahami dan membangun kesadaran perbedaan antara generasi. Yang kedua, mengelola karyawan secara berbeda. Yang ketiga, mengkaji bagaimana interaksi antar generasi, bagaimana setiap generasi menggunakan produk dan mengakses layanan dalam perusahaan. Yang keempat, mendesain proyek yang memberikan kesempatan munculnya kolaborasi lintas generasi. Yang ketiga, dampak pada faktor sumber daya manusia. Manajemen talenta menjadi pilihan penting yang harus dilakukan untuk mencapai visi perusahaan. Penerapan manajemen talenta pada karyawan akan berdampak pada kemampuan karyawan, salah satunya kompetensi generasional. Kompetensi generasional merupakan kemampuan untuk memahami dan menghargai serta memenuhi kebutuhan spesifik dari generasi yang berbeda, sehingga membantu organisasi memaksimalkan nilai talenta yang dimilikinya. Selain kemampuan kompetensi generasional, manajemen talenta juga mampu meningkatkan komitmen dan motivasi karyawan pada organisasi. Kesimpulan dari materi ini adalah evaluasi diperlukan sebagai tolak ukur keberhasilan penerapan pengelolaan talenta di organisasi dan untuk melihat perbaikan yang diperlukan pada setiap proses yang masih belum berjalan maksimal. Organisasi dapat mengukur efektivitas manajemen talenta dengan melihat dampaknya pada 3 kriteria, itu kriteria pada faktor keuangan, dampak pada faktor organisasi, dan dampak pada faktor sumber daya manusia.